Ya, sebelumnya teman-teman jangan lupa di subscribe, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga di like, di share, atau bisa juga di komen. Terima kasih. Halo semuanya, ya kita berjumpa kembali. Baik, kita melanjutkan pembelajaran kita. Jadi kita masih dalam seri pembelajaran turunan. Kalau sebelumnya saya sudah membahas mengenai turunan itu secara umum, rumus-rumusnya. Kemudian saya juga sudah membahas mengenai turunan dari fungsi trigonometri, dan saat ini kita akan masuk pada pembelajaran mengenai turunan, yaitu tentang aturan rantai ya. Jadi saat ini teman-teman kita membahas mengenai aturan rantai. Jadi kita akan menyelesaikan turunan dengan cara menggunakan aturan rantai ya. Seperti apa aturan rantai itu? Nah, jadi aturan rantai ini rumusnya saya tuliskan dulu ya teman-teman. Jadi untuk menggunakan aturan rantai dalam menyelesaikan turunan, itu rumusnya adalah dy dx sama dengan dy du kali dengan du dx ya. Jadi maksudnya jadi untuk menyelesaikan turunan, jadi kita menggunakan aturan rantai yang rumusnya dy dx sama dengan dy du kali dengan du dx. Jadi dia berantai. Ini maksudnya aturan rantai. Jadi dari dy du kemudian kita kalikan dengan du dx. Jadi kalau du yang ini dengan du yang ini kita coret, maka sama juga ya dy dx. Jadi dy dx ini kita uraikan menjadi dy du dikali dengan du dx. Inilah yang kita sebut dengan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan. Nah, kemudian seperti apa fungsi itu nanti yang akan kita terapkan aturan rantai ini. Jadi kira-kira sebuah fungsi yang kita harus selesaikan dengan menggunakan aturan rantai itu seperti apa. Nah, ini saya kasih contohnya teman-teman. Jadi misalnya kita punya fungsi y sama dengan akar x kuadrat ditambah 1. Nah, ini juga bisa kita tuliskan x kuadrat ditambah 1 pangkat 1/2 ya. Kemudian kalau kita ingin menghitung dy dx, maka mungkin sepintas kalau kita lihat seperti ini. Jadi fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1 dipangkatkan 1/2. Kalau kita ingin menggunakan rumus turunan yang sudah ada, maka kita bisa mungkin secara sepintas kita bisa tuliskan hasilnya 1/2 kali x kuadrat ditambah 1 pangkat 1/2 kurang 1. Atau sama dengan 1/2 x kuadrat tambah 1 pangkat negatif 1/2. Nah, cara yang seperti ini adalah keliru teman-teman ya. Jadi ini adalah jawaban yang keliru. Jadi untuk menyelesaikan turunan seperti ini tidak bisa langsung kita menggunakan rumus yang ada. Kenapa? Karena kalau kita lihat fungsi yang ini teman-teman, jadi x kuadrat tambah 1 pangkat 1/2 ini merupakan fungsi komposit. Jadi kalau di matematika ini disebut fungsi komposit. Apa maksudnya? Karena variabel bebas yang terdapat pada fungsi y ini itu juga merupakan sebuah fungsi. Artinya masih bisa kita turunkan. Nah, jadi untuk menyelesaikan turunan kalau fungsinya seperti ini, fungsi komposit di mana variabel bebasnya juga merupakan sebuah fungsi yang masih dapat diturunkan, maka tidak serta-merta kita langsung menggunakan rumus turunan yang ada kemudian kita selesaikan. Nah, kalau seperti ini, kalau kita dapati fungsi yang seperti ini, maka kita akan menggunakan aturan rantai. Nah, seperti apa penerapannya? Jadi kita pertama permisalkan dulu. Jadi kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 1/2. Maka yang pertama kita harus misalkan dulu. Jadi kita misalkan u sama dengan x kuadrat ditambah 1. Jadi ini ya. Jadi kita misalkan u itu adalah x kuadrat ditambah 1. Kemudian du dx, maka du dx-nya adalah 2x ya. Jadi turunan dari x kuadrat tambah 1 itu sama dengan 2x. Karena 1 ini turunannya adalah 0 ya. Kemudian setelah kita misalkan u sama dengan x kuadrat tambah 1, kita cari turunannya, maka fungsi di atas bisa kita tuliskan menjadi y sama dengan u pangkat 1/2. Jadi x kuadrat tambah 1 ini karena kita sudah misalkan menjadi u, maka ini bisa kita tuliskan y-nya akan menjadi u pangkat 1/2.
Kemudian kita turunkan dy du. Jadi turunan y terhadap u itu adalah, jadi turunan dari u pangkat 1/2 itu adalah 1/2 u pangkat 1/2 kurang 1, yaitu negatif 1/2. Nah, setelah kita misalkan seperti ini, maka kita baru bisa menyelesaikan turunannya. Jadi dy dx itu sama dengan dy du dikali dengan du dx. Ya. Jadi aturan rantai kita terapkan. Maka kita lihat saja dy du-nya adalah 1/2 u pangkat negatif 1/2 kita kalikan dengan du dx. Du dx-nya adalah 2x. Maka ini sama dengan, kemudian 2 ini bisa kita coret, berarti ini jadi x dikali dengan u pangkat negatif 1/2. Atau bisa juga saya tuliskan x per u pangkat 1/2. Atau x per, nah u itu kita gantikan lagi karena u adalah x kuadrat tambah 1. Jadi karena u adalah x kuadrat tambah 1, saya tuliskan lagi di sini, berarti x kuadrat tambah 1 pangkat 1/2. Atau bisa juga saya tuliskan x per akar x kuadrat ditambah 1. Ya, jadi turunan dari y sama dengan akar x kuadrat tambah 1 yang benar adalah x per akar x kuadrat tambah 1. Bukan yang ini ya teman-teman, ini yang keliru. Jadi kalau kita dapati seperti ini, kita langsung masukkan ke rumus turunan, maka itu keliru. Sekali lagi, kenapa? Karena fungsi y sama dengan x kuadrat tambah 1 pangkat 1/2 ini adalah fungsi komposit, di mana variabel bebasnya, ini x kuadrat ini, itu juga merupakan sebuah fungsi yang masih bisa dapat kita turunkan. Jadi untuk menyelesaikan fungsi seperti ini, kita harus menggunakan aturan rantai. Ya, kira-kira seperti ini cara penyelesaiannya. Nah, baik, langsung saja kita ke contoh soal yang kedua ya teman-teman. Jadi sekarang kalau misalnya kita punya fungsi y sama dengan x pangkat 3 kurang 1 pangkat 100 ya. Jadi x pangkat 3 kurang 1 pangkat 100. Nah, ini juga kita tidak bisa langsung masukkan ke rumus turunan kemudian kita langsung hitung dapatkan hasilnya. Sekali lagi kita lihat fungsi x pangkat 3 kurang 1, ini variabel bebasnya juga merupakan sebuah fungsi. Jadi ini adalah fungsi komposit. Maka tentu saja kita akan menggunakan aturan rantai untuk menyelesaikan turunan ini. Jadi kita permisalkan dulu u-nya sama dengan x pangkat 3 kurang 1, maka du dx-nya sama dengan 3x kuadrat. Jadi turunan dari x pangkat 3 kurang 1, jadi du dx-nya adalah 3x kuadrat. Nah, setelah itu maka di sini y-nya akan saya ganti menjadi u pangkat 100. Karena u-nya x pangkat 3 kurang 1, jadi ini saya bisa ganti jadi u pangkat 100. Nah, turunan dari u pangkat 100 berarti dy du turunan y terhadap u itu adalah 100 kali u pangkat 99. Ya, setelah itu langsung saja maka dy dx itu sama dengan dy du. Jadi kita langsung terapkan aturan rantai dikali dengan du dx sama dengan dy du kita tahu adalah 100 kali u pangkat 99 kita kalikan dengan du dx yaitu 3x pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 dikalikan 100 berarti ini 300 x kuadrat dikali dengan u pangkat 99 atau sama dengan 300 x kuadrat kita kalikan dengan u itu yaitu x pangkat 3 kurang 1 dipangkatkan pangkat 99. Ya, kira-kira seperti itu. Maka hasil dari turunan y sama dengan x pangkat 3 kurang 1 dipangkatkan 100 itu adalah 300 x kuadrat kali x pangkat 3 kurang 1 pangkat 99. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman contoh yang kedua. Dan kita coba lagi contoh yang ketiga, contoh yang terakhir ya. Nah, misalnya saya punya fungsi y sama dengan sin 3x ya. Saya punya fungsi y sama dengan sin 3x. Maka dy dx-nya sama dengan, nah, jadi kalau kita punya fungsi seperti ini, kita tahu bahwa turunan sin x adalah cos x. Nah, sekali lagi sin x itu turunannya adalah cos x. Maka mungkin saja kita bisa tulis berarti sin 3x turunannya adalah cos 3x. Nah, ini adalah keliru ya teman-teman. Ini adalah cara yang salah.
Jadi kita tidak bisa langsung menurunkan karena sin X turunannya cos X, berarti sin 3X turunannya cos 3X. Salah. Sekali lagi, ini juga merupakan fungsi komposit. Kenapa? Karena variabel bebasnya ini juga merupakan sebuah fungsi. Jadi intinya di situ teman-teman. Jadi ketika kita ingin menurunkan sebuah fungsi, kita lihat dulu apakah ini bisa kita langsung turunkan atau tidak. Jadi kalau dia merupakan fungsi komposit, tentu saja kita harus menggunakan aturan rantai. Nah, berarti ini kita misalkan lagi, misalkan U sama dengan 3X. Berarti du dx itu sama dengan 3. Nah, kemudian setelah U kita misalkan 3X, berarti Y itu bisa saya ganti menjadi sin U ya teman-teman. Karena U-nya itu adalah saya misalkan sama dengan 3X. Berarti Y akan jadi Y sama dengan sin U. Dan kita tahu sin U itu mirip. Sin X turunannya adalah cos X. Berarti sin U turunannya adalah cos U. Berarti du turunan Y terhadap U adalah cos U. Maka hasil turunan dari Y sama dengan 3X, sin 3X itu adalah, jadi turunannya yang benar adalah, jadi saya tuliskan dy dx itu sama dengan dy du kali dengan du dx, atau sama dengan dy du-nya adalah cos U dikali dengan du dx. Du dx-nya yaitu 3 ya. 3, atau sama dengan saya tuliskan 3 dikali dengan cos U, atau sama dengan 3 kali cos U itu yaitu 3X ya. Jadi turunan dari sin 3X itu yang benar adalah 3 dikali cos 3X ya. Kira-kira seperti ini teman-teman cara untuk menyelesaikan turunan dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kalau sebuah fungsi itu merupakan fungsi komposit seperti ini, Y sama dengan sin 3X atau yang lain, nah seperti dua contoh sebelumnya, maka cara untuk menyelesaikannya kita akan menggunakan aturan rantai seperti yang sudah saya jelaskan. Ya, mungkin sampai di sini dulu video saya kali ini mengenai aturan rantai. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan sampai kita ketemu di video saya yang selanjutnya. Terima kasih.